Selamat pagi. Selamat. Halo, selamat pagi. Adik-adik bisa dengar suara ya? Bisa, Pak. Oke, semua di teman-teman tim semua ya. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu teman yang lain akan join dan seterusnya. Untuk hari ini seperti diskusi di grup bahwa kuliah hari ini online ya, dan saya sudah kirimkan beberapa materi yang sementara berbeda dengan yang di slide yang saya tampilkan. Yang ini akan saya kirim juga. Mungkin sebentar. Dinamik. Oke. Saya saya sudah forward atau sudah kirim file PDF terkait materi yang adik-adik lihat di depan ya, lihat di layarnya masing-masing, apakah itu laptop ataupun gadget lainnya. Silakan, mudah-mudahan disimak. Kita, seingat saya, hampir kurang kontak sekian lama itu ya, 2 minggu pertemuan mungkin ya. Saya sedikit akan balik terkait perkenalan ataupun pengenalan tentang gempa dulu, walaupun sebenarnya kita akan beranjak ke dinamik. Yang kita sebut dinamik itu bahan-bahan dinamik, materi dinamik, struktur ya, struktural dinamik gitu, yang sudah saya kirimkan. Nah, untuk ini, biar ini ringkas, karena udah saya kirim materinya, introduction ataupun perkenalan terkait seismologi atau kegempaan gitu ya. Kita punya konten adalah earthquake sendiri, gempa, kemudian ada fault pressure, tekanan atau beban yang bekerja pada rekahan atau koneksi antar lempeng samudra, ya, lempeng bumi, itu lapisan kerak bumi, itu ada fault di situ ada. Nah, kemudian ada namanya fault failure mode. Failure itu model-model kegagalan pertemuan antar lempeng. Ya, kegagalan yang dimaksud itu lebih ke mechanical ya. Failure itu bisa bergesek, berselisih ya,
bergesek itu nanti terlihat dalam geometri atau gambar, bisa berupa konvergen, divergen, itu istilahnya ya. Nanti dilihat gambar, kemudian adik-adik sudah mengenali beberapa bacaan mungkin yang berikutnya ya, adalah epicenter dan earthquake focus, di mana misal kalau sudah ada gempa ya, kita akan mencari di mana sumber gempa dan kemana rambatannya dan seterusnya. Kita akan melihat istilah-istilah epicenter, fokus, dan seterusnya. Nah, failure mode yang item ini ya, sebenarnya ada kaitannya dengan type of fault dan yang lain-lain katanya. Begitu. Ini kebetulan materi dibuat oleh data bersama, ada Prof. Ketut di situ, Prof. Ketut Sudarsana yang ada Ibu Koprodi dan saya sendiri. Ini juga materi yang benar-benar kita berikan di tropical engineering. Ini yang pertama itu adalah kenapa sih kita membicarakan kegempaan itu langsung berkaitan dengan teori plat lempeng bumi tektonik ya. Secara tektonik ini, terus kita ngomong plate itu lempengan, ataupun kita menyebut lempeng benua yang besar, dan kemudian ada tektoniknya. Tektonik itu pergerakan, urusannya pergerakan bumi. Ada vulkanik, ada tektonik ya. Nah, sekarang ada teorinya ternyata, dan itu sebenarnya tahun sangat lama, yang dibawa sebuah riset pertama secara saintifik tentang kegempaan yang dibawakan oleh insinyur Irlandia atau di Inggris Utara ya. Itu tahunnya sangat-sangat tua. Setelah apa ya istilahnya, ini ada kegempaan Neapolitan earthquake namanya. Ternyata ada juga gempa di daerah Eropa sana dan Irlandia merasakan dan sebagainya. Kemudian insinyurnya Irlandia ini yang namanya Robert Martin ini mempublish tentang earth skin atau kulitnya, keraknya si bumi itu tidak monolit, batuannya tidak monolit, tetapi terdiri dari berlembar-lembar, yang berlembar-lembar yang hampir kulit kita mungkin kalau dilihat secara mikroskopik itu pecah-pecah juga. Jadi kulit kita tidak menyatu secara menyeluruh ya, mungkin begitu ya. Kemudian kulitnya si bumi terdiri dari tectonic plates yang tadi kita sebut sebagai plat-plat atau lempeng-lempeng bumi dengan ketebalan tertentu itu bergerak simultaneous ya istilahnya, bergerak secara, dan ada pergerakan di bawahnya yang menyebabkan dia juga kemungkinan separate, terpisah. Saya tambahkan ya, antar satu sama lain. Dan adik-adik udah biasa baca ini ya. Dan kemudian plat-plat tersebut bergerak accordingly gitu ya, secara random sebenarnya, mengikuti, menyesuaikan terhadap arahnya. Ada enggak, ini nyambung, part artinya terpisah, kemudian mendekat, ada subduction. Ini subduction saling kujam gitu ya di sisi bawahnya. Kemungkinan begini, kalau misalnya kita duduk di kaki kursi kita itu diangkat, ataupun di satu kaki kursi kita ada yang turun gitu. Misalkan 4 kaki kursi kita, yang sisi kanan naik, yang sisi kiri turun gitu, dan sebaliknya. Maaf, itu yang disebut dengan subduction. Ada yang menunjang di tempat duduk kita gitu misalnya.
Kemudian ada yang bergeser, share atau gaya geser bekerja, atau bouncing. Bouncing itu mendekat, menjauh, dan seterusnya. Ya, mendekat, menjauh itu saling collide ya, kita nyebut collide ya, berbenturan gitu. Nah, teori ini dengan bahasa simpel memberikan kita gambaran seperti ini. Terus plat itu seperti apa sih? Nah, kita disuguhkan materi dari buku-buku dan sebagainya. Mohon dicek nanti ya. Ini sudah ini madi pakai double Y ya. Kenyal katanya, cair liquid. Satu kayaknya. Kita lihat dimensi ya. Adik-adik bisa bayangkan ada yang mungkin sering olahraga, kemudian lari 10 kilo mungkin ya, 5 kilo. 10 itu setebal ini. Kita bisa bayangkan setebal ini 10 kilonya. Skala ya, skill. Ini 100 kilo. 200 kilo. Nah, ternyata dalam lapisan itu yang terluar lah yang kita bilang. Ada istilah keras. Ini yang paling keras. Bukan keras. Keras itu apa ya? Keras ini kebetulan keras. Nah, keras. Dia kaku. Kalau kita nyebut lapisan-lapisan berupa batu karang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini yang menyebabkan dia akan menjadi lempengan. Karena ini juga punya ketebalan tertentu. Tetapi lapisan-lapisan tanah itu nanti akan belajar di geologi. Juga akan bervariasi. Jadi mungkin tidak akan relatif persis begini. Jadi ini mungkin daerah sini ada lembeknya, wah daerah pantai ada airnya. Ini mungkin yang benar-benar sulit segini saja. Gitu. Lapisan lain dengan tertentu gitu. Ya ini lapisan lain dan sebagainya di atasnya dan seterusnya gitu ya. Tetapi secara umum kita kategorikan ini adalah keras yang floating, relatif floating ya. Ada banyak hal ya di situ, ada sedimen dan ini urusannya dengan geologi ya, urusan tanah dan batuan. Kemudian ada lapisan bumi kita yang memisahkan antara si keras dengan liquid plastik limit ya. Ini ada madi itu artinya dia berputar seperti lumpur yang kalau misalkan kita punya bubur, nah itu mungkin ya bubur yang sedang dihangatkan. Yang ini ada apa namanya bubble mungkin dan sebagainya, ini berupa ya itu relatif plastik gitu dan panas. Kemudian di bawahnya ada cairan. Nah ini bisa kita bayangkan bahwa itu di bawah 200 km atau bayang ke dalamnya 200 km cairan di dalamnya. Tidak ada saya punya slide lagi bahwa di inti itu ini yang nanti menyebabkan yang kita sebut lava muncul misalkan menjadi misalnya ada yang bisa ditembus gitu ya, intrusi cairan panas dan kemudian lumpur ini keluar gitu. Yang ini akan menyebabkan api dan seterusnya. Gitu. Dan adik-adik sudah tahu dari sejak saya sebutnya kecil ya, dari SMP, SMA mungkin sudah sempat membaca ini. Biar cepat. Nah, lempeng bumi yang ada sampai hari ini secara unik kita harus berpikir tentang apa yang kita lihat, apa yang kita terima sebagai kenyataan di
bumi Indonesia ya, wilayah tanah air kita adalah tolong pastikan pengetahuan kita bahwa Indonesia termasuk dalam bagian dari Eurasia dan kita ada di sini. Oke. Saya cerita kepada student kebetulan besok ya. Kebetulan ada orang dari Jerman dan sebagainya. Saya menyebutkan bahwa Indonesia itu mungkin bukan joke tapi ya joke juga kadang kenyataan bahwa leluconnya adalah lelucon ilmiah tapi tidak bermaksud mocking atau apa ya. Ini pulau kita kan disebut dengan 1000 pulau yang indah dan seterusnya bahwa punya pesisir yang pantai yang baik dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa pulau-pulau ini sampai seperti ini terpecah-pecah itu, kalau saya ya dan relatif bukan pakai apa ya secara skeptikal lah gitu. Pulau-pulau sebenarnya akibat ancuran gitu sebenarnya. Kenapa? Kalau dihitung-hitung anggaplah dia punya piaraan, entah itu kucing atau anjing gitu ya. Ini adalah tail, ekor dari benua besar di atasnya ini yang bergerak terus-menerus. Ini adalah ekornya, ya, namanya tail dari Eurasia plate, yang dengan mudah coba pertimbangkan ada deformasi itu dorongan tekanan ke situ, di sini jadi ditekan dan di sebelahnya ada tekanan dari Pasifik dan seterusnya gitu. Ini otomatis yang paling ujung gitu. Lempeng besar kalau ini ada tailnya, ekornya itu ya jelas kita akan dengan mudah terkoyak gitu bahasanya kalau kita melihat. Jadi kita harus syukuri bahwa tanah air kita itu dengan adanya gunung api dan sebagainya kesuburannya beda. Ini adik-adik harus ingat kita ada di Katulistiwa, dua season ya, dua musim hujan dan kemarau, lebih begitu. Nah, dari sini adik-adik bisa pahami dan lihat di sini tanda panah ini adalah konvensi ya, convention bahwa yang kita punya datanya adalah ini adalah pergerakan yang 7 sampai 11 cm per year. Per tahun bergeraknya ke arah sana. Tanda panah ini adalah benar-benar menggambarkan movement, pergerakan lempeng Pasifik misalkan mengarah ke situ, kemudian lempeng Indo-Australia berupa India ini juga ke situ. Ini ada mikro lempengnya juga yang lebih kecil mengarah ke situ. Jadi bisa kita bayangkan bahwa saya merasa ini ya, kalau ini dibawa ke atas semua, ilmu gaya misalkan, kemudian ini juga didorong ke situ. Ya kita buatlah model resultante begitu, ya yang besar ke situ. Itu otomatis ada R-nya ya. Sebenarnya jadi gaya yang besar ke situ. Sementara si Eurasia itu tidak diam. Ini memang tidak terlihat, artinya relatif agak diam berarti. Diam saking mungkin karena udah mendekat di kutub dan sebagainya. Kalau ini subduction-nya, nah ini lucunya ya, si Indo-Australia itu menujam di sisi bawah kita di Indonesia ini menghujam ke bawah disebut dengan subduction dan bergerak tiap tahunnya up to 11 cm per year gitu ya. Itu otomatis jelas dong, dan ini kita punya lempengan yang bagiannya kecil, nah kita anggap sebagai ekornya.
wajarlah bertumbuhan di semenanjung ini adalah gunung api. Ini juga gunung api dari bawah dan seterusnya. Ini yang terlindung termasuk. Itulah cerita yang ada secara agak. Ini digabung nanti dia Rusia, Eurasia itu ada di situ, komik di situ. Ya. Perlu ditekankan ini atau tolong dibaca-baca lagi hal yang berkaitan dan dipahami ini bahwa kita harus sadari alert bahwa mitigasi gempa itu setiap saat harus kita pahami dan aware, peduli dan jaga-jaga. Oke, saya kira cukup. Yang ini adalah seorang floating continental theory yang artinya menyatakan tadi teori di awal menyatakan bahwa ia berupa kulitan, berkulit dan tidak monolit satu sama lain. Dia yang menyatakan at the beginning adalah tipikal continental atau continental samud apa lempeng yang sangat luas, belahan bumi besar gitu ya, dan floating. Yang tadi kalau kita lapisan ini jelas floating karena di sisi cair di bawahnya dari 200, karena sebenarnya mungkin saya gambarkan total sampai ke pusat itu adalah 29.000 kilometer. Itu otomatis cair di sini. Nah, selain itu cairan yang lain terluar juga ada. Cairan yang panas itu di kedalaman. Kalau ini ditotalkan 29, tinggal dikurangi sekitar berapa tuh? 310. Artinya hampir ya masih sekitar 28 ribuan kilo itu adalah dan kalikan diameternya si bumi gitu ya, itu adalah volumenya cairan di bawah, sehingga teori ini kita bisa terimalah, pelajari bahwa memang kontinental kita adalah floating, melayang. Nah, ini ada video sedikit terkait histori ataupun sejarah pembentukan dan pergerakan lempeng-lempeng dari tahun sebelum Masehi ya, 300 200 sampai sesudah Masehi di saat ini gitu. Pergabungan menjauh dan seterusnya, kemudian terakhir untuk dan ini bekerjanya million years yang lalu katanya ya. Ini saya skip ya, ini ada zaman awal Livonian sebelum Masehi 390, mungkin saya salah ya, empire atau apa ya, saya cek nanti. Bentuknya begini, saya skip yang ini ya. Bentuknya lagi ini adik-adik baca. Sampai yang istilahnya ada, mungkin kita pikir wah ada film Jurassic Park terus itu beneran apa enggak? Ini yang mau nggak suka saat film ini hayalan. Ya enggak tahu enggak kalau hal terkait itu masih dengan ada kaitannya dengan sains juga sebenarnya. Ini Jurassic Park ya. Kemudian boundary sudah terbentuk di 606 million years yang lalu. Ini kemudian middle Eocene kemudian sampai jadi baca ya, cari infonya tentang ini. Nah, kita bisa melihat sekarang yang ini jelas ya, ada arahnya ke situ, ya, ada tanda segitiganya ke situ naik. Itu menandakan bahwa ya memang ada masalah terkait pertemuan antar lempeng kita itu bisa menjauh, mendekat, dan collide. Collide ya pasti bertabrakan. Ini bersama diperbesar sampailah teori Pengea ini bisa kita terima dari awalnya yang
mungkin relatif menyatu. Asia Eropa itu dekat ya, dekat menjauh. Ya kalau kita pikir bumi itu selalu berputar secara yang sisi luar itu pasti akan diputar, tapi syukurnya tidak akan dipercepat putarannya. Kemudian konstan terus, kalau tidak konstan malah kacau ya. Sedikit bisa jadikan cube, tapi tidak masalah ya. Nah ini hasil terakhir pembentukan bentuk bumi yang sekarang. Siapa tahu tuh Indonesia akan, nggak tahu ya, akan ke sini atau pastinya melihat gini. Saya mungkin tanya, ada yang firm nggak ya, bumi kita berputar ke arah ke sini apa ke sini ya, kanan apa kiri? Iseng-iseng diskusi ya, supaya biar nggak ngantuk. Masa pagi-pagi ngantuk? Enggak sih ya. Kira-kira muternya ke situ ya. Halo? Ada respon nggak? Kanan, Pak. Kanan ya. Kenapa kanan? Karena Dari barat ke timur. Barat ke timur. Karena kita nyongsong. Sunrise, sunset itu jadi ukuran ya. Jam kita pagi, bangun, malam, tidur, pagi lagi, dan seterusnya. Sehingga kita sendiri di Indonesia terbagi atas WIB, WITA, WIT gitu ya. Itu tandanya berbeda jauh. Tandanya apa namanya, selisih waktunya. Jadi kalau kita jelas itu bahwa membayangkan, coba lihat secara lebih luas bahwa bumi itu, mudah-mudahan keliru saya menyatakan ini berputar gitu dengan sumbunya ini. Bayangkan kecepatannya itu relatif konstan. Kalau ini dipercepat, kelihatan kita ini akan menjauh mendekat ke situ gitu, pikiran kita gitu. Ini perlu tiba kita di sini nanti. Yang di tengah itu ya seperti itu pikirannya. Dan ada istilah sentrifugal, sentripetal. Kita kan dilempar keluar artinya gitu. Menjauh. Syukur punya ada gravitasi. Tarik terus ke dalam. Ya bayangkan kalau itu gravitasinya mulai berkurang. Tambah keluar dong kita. Tambah melar bumi kita. Tadinya bulat jadi lonjong gini mungkin tidak tahu. Candanya begitu. Oke, kita lebih lagi ya. Ini karena cerita banyak, kebetulan Prof ngasih data juga terkait bahwa ini ada pembentukannya di 38 tahun yang lalu. Nah ini kuartal kita ada di mana? Dan kebetulan di Australia ada di Nelson Cape sebenarnya ya. Itu banyak kita temukan di jejak-jejak masa lalu gitu. Dan ada buktinya, ada tulang-tulangnya kan. Kalau udah ketemu baru kita, oh iya kelihatannya, mikir kita nih. Berarti ada dong. Kalau di film kayak anak-anak yang tidak, misalnya nggak mau baca begini, aduh saya nggak suka animasi, pasti ngomongnya animasi. Dan teori apa buat animasi juga ilmu yang luar biasa itu, beratnya ya, menerjemahkan sejarah masalah. Oke, saya lewati ini ya, bahwa model yang ada, yang dimaksud kita punya ada istilah konveksi ataupun lapisan. Bayangkan yang saya maksud tadi, dari sini ke kalau ini menjadi R gitu ya. Jadi pernah lihat 10 kilo, 100, 200 sampai, mudah-mudahan benar ini. Cek nanti, saya ingat ada satu buku itu ya menuliskan 29.580 something gitu ya. Segitu panjangnya ke center. Nah ini mantelnya 100 kiloan katanya sampai di dalam. Nah ini inner core-nya lagi ada yang solid dan isinya besi.
bukan besi, logam yang super padat dan seterusnya. Inilah yang kita miliki, kenapa ya? Kebayang. Oke. Yang menjadi acuan sekarang adalah beginilah moving of ocean bed di bawah laut kita sebut sebagai dasar laut, dasar samudra yang ternyata punya pergerakan-pergerakan yang kita nggak bisa duga saking besarnya energi. Ya kita pikirkan lah ya, bumi itu muter dan sebagainya. Di dalamnya ada tadi ini pergerakan cairan yang relatif benar cair, kemudian semakin ke atas relatif menjadi memadat seperti bubur maupun lumpur, yang di sini wajar cair dan sebagainya. Kemudian outer core maupun inner core adalah yang sulit. Hanya berpikir, misal adik-adik pikirlah, itu benar mungkin gitu. Siapa tahu nih muternya kecepatannya misal 60 kilometer per jam. Karena ada cair yang ini muternya lebih lambat, ya 24 jam tadi lah ya. Sampai berputar balik malam, tengah malam dan seterusnya. Kemungkinan dalamnya lebih kencang loh. Sehingga kalau tidak lebih kencang, mana bisa muter si ini, cairan ini. Kalau sama putarannya kemungkinan kan apa gitu ya. Kelihatannya begitu. Bagaimana pergerakan masing-masing lapisan itu kemungkinan bekerja relatif, bergerak relatif. Ya, saya nggak tahu di dalamnya pemutar benar kanan semua. Siapa tahu ini malah muter balik. Nggak pernah kita tahu. Muter kanan ya muter balik biar tetap punya keseimbangan. Nggak tahu kan? Bikin teori sendiri mungkin kita. Ya dong, belum tahu. Ya, kalau ini keluar, terus ini ikut keluar, mungkin menjauh. Ini muter ke kanan, yang luar ya, misal. Karena yang ini malah muter, mungkin kecepatannya beda, muternya berbeda, sehingga ini masih terikat ke dalam gravitasi. Nah, ini ngomong sendiri saya, tapi boleh lah ya. Oke, lanjut ke sini. Ini yang terjadi di subduction nyebutnya di Bali langsung. Tidak hanya di Bali sebenarnya, dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT sampai ke Timor Leste sana dan Irian Jaya kejadiannya begini. Sehingga di sisi selatan Bali misalkan di kita itu dan sampai ada barisan gunung-gunung yang ada ya benar begini rising magma itu muncul di gunung-gunung yang gunung api karena ini gunung api itu aktif gara-gara pergerakan kulit bumi dan magma itu terdorong dengan desakan atau pressure mencari celah-celah dan seterusnya timbulnya seperti bisul gitu ya di mana ada yang mudah terintrusi dan kemudian bisa mengakibatkan kejadian atau peristiwa vulkanik kata bumi akibat aktivitas gunung api dan seterusnya ya. Oke. Kemudian jadilah pernyataan. Bayangkan kita di Indonesia persis ya, di Rusia, plate dan sebagainya. Ini gambar dot atau titik-titik yang banyak ini adalah sebenarnya catatan kegempaan. Setiap saat ada gempa atau per detik gitu ada saja ya. Pengertian tentang gempa bumi udah adik-adik tahu adalah pelepasan energi yang disebabkan oleh pergerakan antar plate atau lempengan bumi dalam bentuk rambatan gelombang gempa, wave ya, waves itu ada gelombang-gelombang gempa yang bergerak atau merambatnya ke segala arah, any direction ya. Ini yang menyebabkan, coba bayangkan ada rilis energi itu ke apa? Istilah rilis energi mungkin kadang kita mengabaikan bahasa ini karena sebenarnya bahasa ilmiah miliknya orang geologi teknik geologi atau bumi kebumian
dan juga ada yang mekanikal. Mekanik itu rilis energi, itu pelepasan energi yang disebabkan akibat tumbukan satu sama lain yang kemudian lepas energinya. Tidak kita bisa jelaskan. Pelepasan energi memberikan hambatan gelombang ke segala arah, menyebabkan adanya gempa dan bergetarlah lempeng-lempeng bumi akibat hambatan gelombang gempa tadi. Kemudian kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh gempa tergantung dari besarnya gaya gempa, magnitude, ya, earthquake magnitude, dan di mana fokusnya ataupun epicenternya di mana, kemudian ada fokus di atas permukaan tanah itu merambat ke kanan, ke kiri, ke segala arah, kan nyebutnya segala arah, ya. Sebagai tambahan bahwa kualitas konstruksi kita, ini ngomong-ngomong sih karena kita langsung berkaitan dengan teknik sipil dan tanah, ya, konstruksi dan kondisi tanahnya di mana bangunan terbuat tergantung dari kerusakan disebabkan oleh besarnya gaya gempa dan juga kualitas bangunan serta kondisi tanah di bawahnya sehingga bangunan ini rusak. Itu maksudnya. Ini pengertian kegempaan. Asal udah ngomong gempa, itu berarti merusak. Gitu. Sampai saat ini ya tidak ada manfaatnya ada gempa gitu ya. Lalu merusak. Bahasanya begitu. Oke. Ada istilah-istilah yang dalam gempa, teknik gempa itu sebenarnya ini mendahului ya, dinamik nanti kita munculkan. Istilah-istilah penting itu dalam earthquake ada namanya fokus atau hypocenter, di mana location atau sebuah lokasi inside earth, di dalam bumi, di mana terjadi atau posisi di mana pelepasan energi itu terjadi gitu. Ya, sebentar saya jelaskan. Nah, ini yang fokus itu ada di bawah. Mungkin kalau saya gambarkan sedikit gitu. Ini misalkan ini lempeng bumi. Berbeda warna gitu ya. Misal ini dorong ke sana, dorong ke sini. Bukan kita dorong ya, tapi memang pergerakan relatif tadi, karena antar benua tadi kan arah gayanya bergerak itu mengikuti yang sudah tadi itu, arah ke atas, ada yang ke bawah, dan sebagainya. Nah, saking ada F1 dan F2, misal F1 itu jelas tidak sama dengan F2, ataupun sama tapi ya walaupun sedikit relatif besar, itu belum tentu langsung menyebabkan kegempaan, tapi kita lihat arah geraknya, misalkan ini yang mendorong ke situ gitu. Terus kemudian ini mulai ke atas kan, dorongan itu snap istilahnya. Snapping itu boleh saya gambarkan jari kita dorong sampai kita capek gitu ya. Terus dia akan melepas, terpisah satu sama lain. Ujung jari kanan dengan ujung jari kiri kita pertemukan, kita dorong terus menerus sampai kita nggak tahu ya, terasanya kok ada kaca yang tipis di antara jari kita, itu datar, tebal atau apa. Tapi suatu saat kita tidak konsentrasi, lepas, terus ada namanya snapping. Snap itu ada crack tip namanya, kalau asli mechanical ya, orang engineer, karena bukan kita, kalau ada teori crack analisis, kita menyebutkan sebagai crack tip di situ. Ada satu titik pertemuan di mana snap, ini ada nanti mechanical, di mana rambatan crack, di mana rambatan rekahan, rambatan
pecah, crack itu apa ya? Celah. Crack. Ya, crack ya. Yang di situ ada snapping. Snap itu ini misalnya terdorong kanan kiri. Suatu saat ini tiba-tiba langsung loncat ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan rilis energi yang terlepas sangat besar, million joule gitu. Kemudian merusak, merambatkan getaran besar sampai ke atas di epicenter istilahnya, di permukaan. Sampai di permukaan dia menjalar lagi ke sisi kanan, sisi kiri, muka belakang dan sebagainya dengan arah yang berbeda. Ini misalkan pantulannya ke atas, oke, itu ngomong jarak ya, jarak relatif kan bisa ke situ juga. Karena apa? Lapisan tanah itu beragam, tidak sama. Ada yang merambatnya lebih cepat, ada yang merambatnya lebih cepat. Jadi ya, istilah shallow earthquake, gempa yang dangkal sekitar 70 kilo, medium sampai 300 kilo. Deep dalam, fokusnya ada kisaran di 300 sampai 700 km. Ini semuanya ada di crust, di lapisan lempeng bumi terluar. Ya, kemudian ada epicenter. Epicenter kalau dibaca di sini, point, sebuah titik atau lokasi dari permukaan bumi, di atasnya fokusnya, ini dia epicenter. Ini yang biasanya kalau rambatannya begini misalkan, rambatnya ini kan bisa, rumah di sini bisa terangkat secara Z ya, vertikal. Ada X itu, ada Y ke sini, misalnya. Gempa itu jelas ada horizontal movement maupun vertical movement. Sehingga yang nanti dalam analisis perhitungan gempa vertikalnya disimpan selalu, sudah ada dimunculkan di sana sebagai sebuah faktor. Nanti kita jelaskan di situ. Karena wajib dianalisis itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau ada mungkin mengganjal atau apa, pakai jadikan diskusi ya. Jadi memang harusnya kritis ini Pak. Saya nggak setuju ini Pak. Nggak masalah orang kita. Bisa baca juga Pak. Tidak sampai ke dalam. Tapi kita sepakati ini epicenter ya. Udah, saya nggak mau ganti apa istilahnya yang lain. Nah, kita nggak ada yang percaya. Ialah buku yang harus kita sementara percaya. Oke, lanjut. Silakan kalau mau ada diskusi ya, saya lanjutkan sambil lalu. Ada force shock, small tremor berarti ada vibrasi. Tremor itu getaran yang kecil ya, dari sumber gempa yang terjadi, occur before big earthquake. Biasanya ada tremor-tremor atau getaran-getaran sedikit itu, biasanya hati-hati, itu adalah warning awal bahwa kemungkinan rambatan berikutnya atau gelombang gempa yang mendatang itu bisa lebih besar. Sebelumnya, ini kan bahasanya, before the big earthquake events coming, ya. Karena terjadinya diawali oleh small tremor atau vibrasi yang kecil dulu. Aftershock juga begitu, bentuknya setelah shock itu artinya gelombang yang berbesar lebar, maka akan ada penurunan gelombang lagi atau vibrasi yang sisa after main shock terjadi, ya. Di mana sumbernya biasanya di seputaran daripada sumber gempa. Istilah lain disertakan di sini adalah seismograf, sebuah alat untuk mencatat, untuk record ya, mencatat vibrasi ground motion sebenarnya. Ground motion.
yang berupa rambatan gempa, dan itu memunculkan istilah-istilah yang wajib kita pahami. Ada dispersion, ada kecepatan, dan juga ada percepatan. Dan terakhir kita menyebutkan berapa sih percepatan gempa. Ini munculnya ada teori misalkan 0,47 G. Gravitasi tahu ya, ada udah sempat menjawab kemarin. Gravitasi berapa sih percepatan gravitasi? Angkanya 9,86 meter per second per second. Tanpa cepatnya gitu ya. Kapan terjadinya gempa? Nah, kapan terjadinya gempa ya itu tadi crack tip tadi sebenarnya. Ini yang saya mau tunjukkan. Saya bisa lewati ini ya, tidak menjelaskan banyak, tapi sumber gempa seperti ini. Oke, coba pertimbangkan antar tektonik plate bertumbuhkah, menjauhkah, berselisih, seperti geserkah dan sebagainya. Itu mungkin terjadi. Karena kalau melihat lempeng yang ini di awal banget. Maaf ya, saya bawa sini lagi. Seperti mundur. Ceritanya kita tahu persis ini arahnya ke situ. Ini arahnya ke sini. Sebenarnya resultante gaya ke situ kan. Itu berarti satu sama lain ini ya bisa saling bergesek bekerjanya seperti tadi, atau bertumbuk arahnya arah Y misalnya, arah X. Jadi R gitu ya. Belum arah Z-nya ini. Nah, pergerakan ke segala arah tergantung apalagi 3 sumbu yang utama itu. Jadi ini yang terbesarnya. Berarti sebenarnya gerakannya ke situ. Ada gaya ke arah X, ada gaya ke arah Y. Ini yang bertumbuk. Kalau misalnya perpendikular begini ada, tapi juga dia bergeser. Jadi saya bayangkan begini. Kalau ada dua benda yang kita dorong ke situ, berarti ada gaya yang bergeser, ada juga gaya yang kita tumbuk langsung di pusat beratnya ini. Gitu. Ya, punya pusat berat bertumbuk ke situ. Bertumbuk ke atas ada, ke samping ada, saling menjauhi juga ada. Itu sebabnya gerakan tadi secara mekanik bisa dibawa gitu sebagai ilustrasi bahwa di mana dua lempeng bertemu atau both plate move in its direction masing-masing, boleh dia bergerak away each other, saling menjauh, close each other, mendekat, atau share, bergeser, berselisih. Nah, ini ada yang catatan yang terbesar pergerakannya adalah sampai 15 cm per tahun. Dan kita di bawah Indonesia ya, Australia itu adalah sampai 11 10 cm per tahun ya. Interlock antar atau istilahnya terkunci. Nah, ini yang satu terkunci. Dia tidak bergerak seperti ini terus. Di saat tertentu ini ada yang mengunci ya. Karena tidak, garisnya tidak sejajar begini, garis lurus begini. Lock itulah locking itu yang kemudian menghambat. Padahal dorongan itu terus menerus. Yang saya sebut tadi, adik-adik bisa bayangkan sambil menjamkan mata, jari telunjuk jari kanan, jari kiri itu kita saling dorong terus menerus sampai suatu ketika, entah itu karena tidak sejajar terus menerus atau kita capek, dia akan snap, rilis itu. Crack tip itu kita nyebut crack tip. Crack tip itu titik pertemuan yang menyebabkan pelepasan yang benar-benar merambatkan gempa yang sejauh ini bisa menyebabkan kerugian besar buat kita. Ya. Nah, ini bentuk lain. Inilah yang kemudian disebut dengan teori fault type. Artinya tipe-tipe
secara geometri maupun arah gaya, kalau kita masih ingat dengan pelajaran vektor ya, itu berdasarkan geometri dan arah gaya, dengan pergerakannya kita klasifikasikan sebagai fold. Fold itu fold itu bukan fold jatuh ya. Batas perselisihan antar lempeng ya. Kita nyatakan misalnya ada istilah atau tipe dip DIP ya. Ada sudut antar lempengan itu, kita nyebut lempeng boleh servis ya, terhadap arah horizontal. Kemudian ada strike itu benar-benar direction antar dari fault line, menggambarkan bahwa permukaan tanah itu relatif ke arah kita nyebutkan arah utara. Ini tidak selalu harus utara. Strike namanya. Coba nanti diperbesar. Saya juga tidak terlalu kuat melihatnya. Ya, ada yang berselisih, tapi seperti tadi gambaran tadi memberikan acuan buat kita ya. Ada yang ke bawah dan ke atas, artinya menjauhnya seperti ini misalkan. Dan mudah-mudahan dengan mudah dia dicerna ya. Ini atas, ini menujam dan sebaliknya. Ke sini, ini ke sini. Ini ada dia juga ke situ dan menjauh. Ini ke sini dan sana. Ini ada bongkahan, kemudian ada lembah di situ. Mungkin suatu ketika ada rel kereta api yang tadinya lurus bisa berbalik atau pagarnya itu zigzag gitu ya, disebabkan oleh ini. Dan itu ada, tidak nyata ya. Oke, saya lanjut biar cepat ini. Nah, berdasarkan dip dan strike itu kemudian ada variasinya. Ada strike, slip, fall. Dia bertumbuh, kemudian ada slip, ada deep slip fall dan kombinasinya. Jadi dibaca sendiri ya. Begini, mekanisme gempa, satu teori bisa diterima di awal itu adalah elastic rebound teori ya. Di tahun 1906 bahwa bagaimana teori elastik ya, rebound itu bouncing ya, tertekuk begitu, bukan tertekuk, terbakling, terbending, terbound itu terlengkungkan gitu ya, secara elastik gitu. Bukan tekuk juga boleh, tapi tekuk elastik ya boleh menyebut gitu ya. Tapi bagusnya ya terima saja bahasanya elastic rebound ya, artinya ditekukkan, dialihkan ya, arahnya dialihkan. Di situ ada lempeng bumi atau lapisan bumi itu terdistorsi secara continuous, dia berubah arah yang disebabkan gaya yang sama, di mana menyebabkan line mountain. Inilah kenyataannya sekarang yang disebut dengan bukit barisan, bukit-bukit yang berbaris ya, dalam satu garis. Kita nyebut semenanjung gitu, misalkan dari bukit barisan gunung-gunung dari Sumatera sisi kirinya ya, sisi timur, kemudian ada Jawa, Bali kecil dan seterusnya. Ya di situ ada semenanjung bahasanya. Barisan gunung-gunung api gitu. Nah itulah yang kemudian bersambung menjadi ring of fire terakhir nanti bahasa. Istilah ring of fire, ring itu cincin api. Cincin api itu api yang dimaksud adalah magma ataupun panas dari magma itu yang berputar di samudra kita sampai mana.
itu jalur gunung api, di mana di bawahnya berarti ada magma yang selalu siap sedia untuk eruption ya, bisa menembus itu. Strain energy, nah ini yang dimaksud ya. Ada energi regangan yang tersimpan di dalam batuan ini yang saya bilang tadi, tangan kita kan terus sampai meregang dan dan kemudian until ya, sampai part of pole rapture. Nah, rupture itu yang retak tadi ya, crack tip, jung, retak, oh iya retak, crack itu retak ya, retakan itu kemudian ada titik di mana rilis energi bisa terjadi, dan itu rupture itu pecah, terlepas energinya sebagian, kemudian merambat. Bagian energi yang paling tidak 10% itu terdistribusi menjadi gelombang gempa, dan 90% terrestore back sebagai 90% ternyata masih disimpan di dalam lempeng bumi tadi. Jadi kalau disebutkan berapa million joule energi rilis itu, ternyata 10%-nya doang. 90% masih bekerja sebagai energi regangan yang tersimpan di dalam lempeng yang lebih besar tadi. Nah, pasti begitu karena seperti tadi kita kan nyebut masa sih Pisces itu satu benda dengan benda, mobil dengan mobil punya titik berat kemudian collide, berbenturan ataupun berserempetan gitu. Enggak, kita menyatakan grup besar volume yang begitu besar sehingga ada itu baru bagian kecil yang bertumbukan gitu maksudnya. Rupture atau kegagalan tip tadi, crack tadi, biasanya memungkinkan terjadi pada bottom crust, di bawah crust maupun di upper part mantle, di atasnya mantle ya mantle dekat dengan magma yang madi ya, yang berlumpur gitu. Nah ini teori elastic rebound itu muncul lagi di tahun 1999 sebagai bukti bahwa yang mensupport teori elastic rebound teori itu adalah gempa Turki tahun 99. Yang A misalkan, dulu pohon-pohon ini yang A ya, dia menyebutkan pohon-pohon ini dulu ditanam dengan menggunakan teodolit, menanamnya, mungkin maksud saya nanam pohon itu pakai benangan, istilah benangan ya. Jadi garis nih lurusnya kan ke sini gitu. Ini pohon satu, ini pohon dua. Nah pohon yang ini adalah pohon yang lari jauh ke situ. Karena di daerah tertentu. Terus lagi ada yang begini, saluran ternyata, waterway itu saluran, channel ya, crossing fall, offset after earthquake, offset bergerak ke samping ya. Dan yang terakhir adalah rel kereta api yang memang offset, berpindah. Bayangkan kalau kereta api disuruh jalan seperti ini ya, nyelonong dia dengan kecepatan, tidak mau belok zigzag seperti bawa motor ya. Ini masalah besar ya. Oke, nanti ada pelajaran terkait, dan ini masih bagian dari istilah gempa ya, gelombang gempa, body waves, ada primary waves dan P waves. Nah unik, saya sempat mendengar ya, belum tertulis kan, primary wave ini ternyata tidak dirasakan oleh manusia. Ini pengetahuan yang unik, ternyata hanya bisa dirasakan oleh yang memiliki indera ataupun sensitivitas terhadap fenomena alam itu dan merasakan primary wave itu. Salah satunya binatang-binatang piaraan, anjing atau apa gitu. Dia punya sensitivitas tinggi. Dia yang panik duluannya burung misalkan. Karena kita tidak merasakan yang disebut dengan primary wave.
Tapi setelah secondary wave, barulah terasa goncangan yang dirasakan si manusia. Ini nanti coba searching dan kemudian ada videonya itu. Saya juga baru, oh ya ini bagus juga pengetahuan buat kita. Seharusnya kalau kita punya sense ini, nah kalau alat sudah pasti dia baca ya. Maaf, alat pasti membaca dengan baik. Seismograf dan seterusnya. Baik, yang canggih ya. Ini kapan disebut yang mana disebut dengan primary wave, secondary wave, low wave, relay wave, dan seterusnya. Misal ya, P wave is the quickest, yang tercepat. Bayangkan, ini cepat sekali. Apa yang kita bisa rasakan? Gelombang itu. Dan be able to propagate, merambat ya, through the rock, liquid, magma, dan air. Ini tidak ingin buktikan juga kalimat itu. Kenapa ya binatang-binatang yang memiliki sensitivitas tinggi, terutama anjing ya, itu bakal melolong ataupun berlari panik dan sebagainya, ataupun dia akan mengarahkan kita lari dan sebagainya kemana, keluar dari satu tempat, karena dia merasakan itu ya. Tergambar lagi bahwa ada garis-garis semacam ini, ada SS, ada SGS, PP itu primer, secondary, dan seterusnya. Ternyata rambatan itu tidak lurus-lurus ya, rambatnya. Terbouncing itu terdistorsi. Misalkan di sini tergambar lurus gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu. Sama dengan adik-adik ini, ada yang teman-teman dari Jawa misalkan. Ini Gilimanuk, ini Ketapang. Oh, kapal kok nggak mau lurus ya? Dia lakukan apa? Nah, gini dia. Nah, ini jangan. Yang ukir. Kenapa melakukan itu? Kalau dilurusin jalan laut itu, munculnya bisa di sini. Gitu. Kenapa ada arus laut yang ke sini? Gelombang laut. Nah, ini juga sama. Media-media tanah mud itu menyebabkan dia terdistorsi dan kemudian seperti ini. Kalau mau dilurusin kan seharusnya bukan sini. Sini dulu. Katanya, mantul ke sini. Enak digambar. Kalau mau begitu, nah, medianya bisa seperti cahaya gitu. Dia memantul seperti cermin, enggak. Karena ada media-media dengan tebal sekian itu sehingga rambatan seperti ini. Rambatan propagasinya, propagation dari misal sumber gempa di sini. Ini dulu ya. Rambat sini dulu maunya, ternyata bouncing. Itu yang kadang tidak dirasakan oleh manusia secara langsung. Kalau alat bisa baca. Oke. Nah, inilah wave yang ada, motion wave, yang salah satunya kita bisa compressional wave, artinya model tekanan ya, like sound wave, modelnya adalah gelombang seperti gelombang suara, dia merambat dari sisi sini ke sini, itu datar, mengikuti bidang. Saya bisa gambarkan ini seperti axial load. Bidang ini, luasan ini, bergerak ke situ. Nah, begitu. Dari sini ke situ. Hambatannya, ya, ini ada 1, 2, dan 3. Dia akan merombak, mengatur diri, mengikuti di kecepatannya. Nah, ini ya. Particle motion. The waves drop in direction of its movement.
these waves like sound wave yang menyebutkan sebagai gelombang suara, yang artinya arah suara biasanya kan gitu. Dari mana sumber suara ini ya? Kita pasti akan tengok-tengok. Asal udah tengok-tengok, lu pasti nyari arah suaranya dari belakang. Tahu dari belakang, ya itu berarti gelombangnya. Karena kalau gempa, coba ada gempa, goyang-goyang rasanya arah kanan kiri, itu berarti wah ini kelihatannya dari samping, nggak bisa. Karena secara cukup besar dia, apakah dia dari timur, nggak bisa. Kayak kemarin misalnya ada gempa lumayan, ternyata di atasnya Pulau Bali. Berarti kalau di atas bawah, sorry, atas bawah artinya kalau melihat map ya, map itu Pulau Bali di bawah, kita bakal ke utara selatan gerakannya, south east, sehingga nanti ada gempa, catatan gempanya, misal contoh El Centro ya, gempa El Centro tahun 40 di Amerika sana, akan tertulis gempa, directionnya akan tertulis the north east, south, north south, north south, east west, sorry, begitu. Ada gempa arah timur barat dan utara selatan sebagai penerjemahan dari X maupun Y gitu. Ya. Dari lokasi itu sehingga akan menyebutkan sebagai GPS arah X maupun Y, dan Z-nya juga. Kita lihat ya. Ini yang secondary wave atau S wave motion yang berbentuk S maupun crash ya. Adik-adik bisa lihat yang grafik 1, 2, dan 3 dan keempat, dan direction wave-nya ke 4 itu terlihat ya. Nah, seperti ini. Yang ini yang biasanya kita rasakan lebih. Ya. Ini yang disebut dengan surface wave. Ada yang ini diberi nama oleh insinyur Rayleigh, ya, Prancis atau Jerman. Cek nanti ada ya. Kemudian ada love wave yang relatif mirip dengan secondary wave sebenarnya. Kurang lebih gini. Direction of propagation, rambatan, arah rambatannya seperti itu. Ya. Cukup. Nah, sekarang ada refracted maupun reflected body moves, body waves ya. Ketika propagasi terjadi pada ini ya, sehingga menyebabkan gelombang itu terreflected. Ini nanti dibaca model fokus itu. Nah, ini tertulis memang gambar-gambarnya, directionnya apa lurus-lurus ya. Itu akan di-blending oleh material lapisan tanahnya atau kerasnya maupun sebagainya, sehingga akan melengkung, bukan, tapi untuk sementara arah gaya itu boleh digambarkan sebagai vektor seperti ini ya, refracted maupun reflected. Reflect berarti merefleksikan, berarti itu berpantulan ya. Kalau refracted itu diarahkan yang mengikuti jalan terus gitu. Gelombang itu bisa memantul maupun jalan terus ya. Dan kemudian ini yang menyebabkan perubahan gelombang. Saat dipantulkan otomatis gelombang itu kan bisa menurun energinya maupun bertambah, sehingga akan bermunculan ada istilah gempa susulan. Banyak kok nyusul ya. Itu karena ada yang mereflektif mungkin, ataupun ada yang meredam. Kalau sudah cepat bakal ada gempa susulan nih. Misalkan baca nih dari utara, kalau dari utara sumbernya nih, kalau ada energi dari bawah ke kita, sementara di bawah itu menunjuk, bisa nih. Cuma besarannya tetap nggak bisa, teori kita bisa ngomong baik ya, di nyatanya beda. Terkait seismograf maupun seismograf, ya, dia akan melihat nanti data yang ada itu adalah yang
yang tadi kita baca di awal sebagai quality dari belajar tentang gempa maupun hambatan, karena kita nyebut sebagai di awal pertemuan saya sudah nyebut ada yang disebut dengan time dependent. Jadi time itu, waktu itu, riwayat waktu itu berubah tiap detiknya ke kanan ini ya. Nih, ini catatan waktunya. Detik per detik itu nggak sama kalau konstan gayanya. Gaya konstan, otomatis tiap detik tuh gayanya sama Pak. Ya, ini lihat garis yang hitam ini. Ini baru ngomong displacement ya, pergerakannya begitu. Ini berubah terus menerus gitu ya. Percepatan, velocity, displacementnya terbaca berbeda. Namun harus diingat bahwa kalau ada displacement tiap detiknya maka akan ada kecepatan, kemudian akan ada percepatan. Nah, bayangkan kalau gempa itu munculnya mulai dengan adanya yang kita desain 47G gitu ya, gravitasi kecepatan itu, maka kita bisa turunkan menjadi velocity, jadi displacement. Tergambarkanlah oleh suatu sistem yang di bawah ini boleh kita tulis akselerasi 0,4G Pak, itu kecepatan yang dimaksud, atau perpindahan relatif bergerak sejauh misalkan ini amplitudenya ya, jarak ini ya, jaraknya ini, amplitudenya itu ya relatif, ini misalnya saya tulis D A, ini D A, delta A, relatif displacement dia kita dorong ke situ, strukturnya mau pindah nggak, dia akan ke sini nggak. Nah, ternyata dia punya keakuan ditahan di kakinya kan, dia mau harus balik, dia tergambar seperti ini. Delta di sini disebut dengan delta yang kalau kita kakinya, nah mungkin ada yang suka main bola nih. Waduh, kalau orang istilah main bola ya, di sliding Pak, kakinya ditebas, di apa, dipotong ya model bahasanya. Jadi orangnya kan rebah tuh. Kalau yang kelasnya bisa bergerak terus ya dilompatin kaki jalan terus gitu. Nah ini seperti ini karena punya kekakuan. Saat tertentu kalau ini waveformnya berdisplacement ke kanan maupun ke kiri, kalau siklik ya itu otomatis kirinya juga ada. Tergantung dari kekakuannya si struktur. Mau masih bisa bergerak secara elastik atau jadi rebah saja karena tidak ada kekakuan. Ketahanan elastiknya nggak ada. Dia langsung rebah dia gitu misalnya. Ya, kekakuan itu penting. Muncullah ini ya, sekarang kaitannya dengan displacement bola di sini atau percepatan. Jadi ini sebenarnya satu data ya. Akselerasi ini juga memberikan data displacement dan juga velocity di acceleration. Untuk data kualitas gempa ya, yang diperhatikan. Oke, lanjut dari itu, mengestimasi pusat gempa atau sumber gempa. Ya. Perbedaan P-width dengan S-width, kecepatan gelombang primer dengan sekunder itu, oleh seismologis dapat mengestimasi bahwa earthquake source ataupun sumber gempa itu tergantung dari seismograf itu lokasinya, lokasi seismograf. Nah, inilah yang saya mungkin perlu ingatkan secara bahasa ilmiah dan sosial itu, kapan kita boleh agak tepat menggunakan skala Richter maupun menyebutnya sebagai skala momen magnitude. Jadi memang betul ini nyatakan sekali jelas ya. Dan teori tahun 2015, 2016
2014 bahkan tahun itu ya baru berubah skala Richter itu diganti gitu ya. Nggak boleh skala Richter selalu setiap ada gempa skala Richter, skala Richter, skala Richter. Sekarang body magnitude, momen magnitude namanya, yang lebih umum. Alasannya adalah kalau lokasi seismograf itu sejarak 100 km, ini gempa, alat catatan kita ini 100 kilo atau kurang, atau rentangnya gitu. Ini skala Richternya jadi 7 ke bawah gitu misalnya. Kalau pakai Richter, kalau sumber gempanya di sini, ya itu seperti menjauhi dari 100, tidak mungkin membacanya dengan skala Richter ini karena sudah ada acuannya dan sudah diperbaiki. Nah ini akan saya update dengan contoh sumber nanti saya simpulkan di mana. Kalau mungkin adik-adik bisa searching itu ya, menyatakan bahwa apa bahasanya sekarang 9 skala MW gitu ya, magnitude di atas 7. Kalau 7 M MO ya, MB gitu, body macam-macam ya. Tapi jelas ini momen magnitude-nya M0 boleh, magnitude sebenarnya, tapi nyebutnya sebagai men magnitude kan, ataupun oh, magnitude gempa yang hati-hati menyebutkan skala Richter. Kalau di bawah 7 mungkin oke menyebut sebagai skala Richter. Itu maksudnya. Karena cara teori Richter membaca itu baru terbatas pada 100 kilo. Dari pusat gempa terhadap alat pencatatnya seismograf. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, jarak antara earthquake center atau observasi ini dapat dikalkulasi seperti ini. Waktu diterimanya gelombang sekunder dikurangi dengan waktu gelombang gelombang primer ya, sama dengan 1 dibagi dalam kurung ya. Nah, ini ada kecepatan gelombang primer dikurangi 1 per kecepatan gelombang sekunder. Itu yang dikalikan dengan jarak ya. Artinya tentunya ada gelombang primer duluan ya, kemudian baru gelombang sekunder. Nah, sekarang gelombang sekunder waktu TS itu kan pasti lebih besar dibanding TP. Ya, ini selisih dari itu dibuat persamaan itu disamakan dengan 1 dibagi kecepatan primer, kemudian dikurangi dulu dengan 1 per kecepatan sekunder. Selisih itu baru dikalikan dengan jarak dari sumber gempanya. Epicenternya. Teorinya begitu. Nah ini kalau dilihat di sini di apa seismograf A, seismograf B dan C itu ya. Kemudian rambat yang dia baca itu di sini. Kemudian ini dibacanya di sini dan satu lagi ini menjauh. Semakin jauh stasiun, semakin lamban dia menerima. Nah, sekarang saya sempat tunjukkan mungkin ya ada di paparan sebelumnya atau nanti saya munculin ya. Untuk gempa Sumatera saja itu ternyata harus tahun baru dideklarasikan bahwa nilai gempanya saat itu adalah 9,0 MB. Akibat pembacaan seluruh seismograf atau stasiun gempa yang ada di bumi. Ya, misalkan dikumpulkan, misalkan ada yang di Brasilia, bayangkan berapa jauhnya itu gempa kerambatan yang ada sampai ke Brasil dari pusat gempa di Sumatera. Kemudian dari hasil-hasil itu
dibuat sebuah kesimpulan bahwa oh iya, amplitudenya, tingginya gelombang, lambat kecepatan atau percepatan maupun displacement itu terbaca di stasiun A, stasiun B, stasiun C. Walaupun lambat sampai ke situ yang di stasiun C. Tapi tinggi amplitudenya, misalkan di sini misalkan 0,47 G yang di A, 0,488 G, di sini misalnya yang B 0,475 gitu. Oh iya, ini angkanya kok trennya 0,47 sampai atas 8 something ke dibuat mungkin salah satunya diterpolasi maupun dirata-ratakan. Ini penting ya. Sehingga barulah oh iya, dengan deformasi, dengan percepatan gempa sebesar ini, deformasinya ada, deltanya ada, delta X-nya ya, maka kecepatan gempanya ada pastinya. Sehingga ini boleh dicatat bahwa kecepatan magnitudenya adalah sekian skala moment magnitude gitu ya. Ini penting buat kita untuk jangan sampai terjebak terus-menerus menggunakan skala Richter, dan seterusnya. Nanti cek, nanti ada namanya Ronson, seorang ahli di Denmark yang kemudian menjustifikasi bahwa kecepatan gempa itu harus dirubah. Pencatatan gempa itu harus dirubah. Jepang juga sama. Situ nanti search bagaimana membaca magnitud gempa, macam-macam munculnya ya. Oke, gimana dengan di Bali? Why Indonesia and Bali especially prone to earthquake? Prone to artinya apa prone ya? Apa namanya? Bencana dengan mudah menerima rentan ini prone to daerah wilayah gempa gitu, apa yang selalu ada di situ. Prone to earthquake, prone to earthquake. Wah, Indonesia and Bali especially. Nah, musibah gitu ya. Satu alasannya ini ring of fire, sun, wall, magnetic biasa, sudah pasti. Kemudian tadi sudah jelas ring of fire. Coba lihat di Indonesia, seismicity. Bahasa Indonesia apa? Rentan bencana gempa. Daerah gempa gitu bahasanya. Ya, apa itu? Coba lagi. Oke. Ini kalau dilihat dari 1900 sampai tahun 2000, peta gempa itu titik merah-merah ini banyak gitu rupa. Selain Kalimantan, Kalimantan relatif sangat aman terhadap khususnya yang Kalimantan Timur ya. Kalimantan Barat maksud saya. Pontianak mungkin ya dan sebagainya, mungkin banyak masih. Nah, sekarang ada KN nanti relatif masih aman terhadap beban gempa itu. Tandanya tidak terlalu masalah. Oke, kegempaan yang ada selama ini casualty terutama yang saya sudah sebut di Aceh 2004 itu 1000 billion. Ini sebenarnya hampir 200.000 fatalis ya, tsunami sekarang. Magnitudenya ini salah ya, bukan 6,9 tapi 9. Ini yang saya sebut, oh ini lo data kok gampang sekali bisa keliru gitu. Ya 2004, iya enggak, ini 9. Oke, Rektor, kebetulan di Bali memang ada yang unik nih, kebetulan data-data dari sejarah.
ada Prof. Anom sempat memberikan data ya. Ada gejor sebenarnya, gejor Bali tahun 1815, 15.000 orang meninggal. Kemudian di Buleleng juga ada pencatatan level 7 MMI, magnitude, langsung lupa saya MMI. Nanti ada skala pembacaan ini ya, yang dirasakan oleh manusia. Dan di negara ternyata juga pernah, saya jadi baru ingat ini, 1890. Bali secara umum, ya di Bali ini wilayah selatan ya. Selirik masih Buleleng. Sem ini Julik kalau nggak salah. Nah, ini saya tahu. Ini saya sempat rasakan. Dan ini sempat saya tahu persis ya. Kedua nggak terlalu. Saya masih kedua ya. Benar-benar kita di tengah malam ya. Sekitar berapa ya? Masih di listrik zaman itu misalnya. Panik, ya adanya kentongan panik gitu ya. Ya, at least kita bisa cerita. Masih umur kecil-kecil banget ya, 3 tahun apa gitu. People out of house nih, MMI ini yang dirasakan magnitude ataupun skala kegempaan yang dirasakan oleh manusia. Orang-orang pada berhamburan keluar rumah ya. Kemudian ada kerusakan yang sedikit pada bangunan yang punya kualitas konstruksi yang baik. Kemudian crack juga terjadi pada bangunan yang relatif jelek konstruksinya. Cerobong, bangunan model cerobong ya, yang retak biasanya. Biasanya kalau orang yang berada di kendaraan merasakan juga adanya gerakan gempa itu. Nah ini ya, modified Martial intensity maksudnya ya. Ini bilang seorang ilmuwan Italia yang sebelumnya ada MI saja, identifikasi berdasarkan pengalaman, menyatakan ini ciri-ciri level itu, level gempa itu ya. Dia bisa terapkan nih, kita rasakan dengan deskripsi ini, bukan dengan angka. Orang jadi nebak-nebak. Nah sekarang ditanya 4, 5, 6 itu kayak apa? Tidak bisa jawab dengan jelas, tapi itu bolehlah kira-kira di antara 3 dan 7 gitu. Ya, tapi kan beda kan rasakan deskripsi ini dengan yang ini cirinya. Saya nggak tahu kalau misalkan orang-orang sekarang nggak terlalu peduli, orang nggak mau keluar dulu karena merasa rumahnya baik ya konstruksi. Jadi ciri ini jadi ragu-ragu kita. Saya nggak ya. Terus terang kemarin misal di mana tuh ada gempa, kita yang mudah-mudahan selamat ya itu nggak terlalu gitu, jadi nggak terlalu panik, pelan-pelan aja jalan santai dan sebagainya. Jangan harus panik gitu ya. Kalau punya orang yang semacam ini rata-rata ciri-ciri ini nggak benar. Orang akan berhamburan keluar rumah, nggak ada ciri itu berarti bukan 7 dong. Kan begitu jadi menilai. Tapi ciri lain diterima lagi lah ya. Oh ini konstruksi, oke ini ciri lain dan seterusnya. Sehingga akumulatif dari ciri-ciri itu yang ada itu kemungkinan kalau ini ragu jadilah 6, 5 dan seterusnya. Anyway ini cara memberikan skala yang karena rumit waktu itu. Oke, Japanese seismic intensity dia membagi atas skala 7 maksimum. Nah, 7
misalkan disterus yang 6 ini 1% wooden. Nah, ini yang ciri juga. Karena Jepang menggunakan rata-rata bangunan kayu, 1% yang mengalami kerusakan. Itu berarti sekian banyak jumlah kayu, bangunan kayu itu hanya baru 1% yang untuk barulah disebut dengan gempa sangat-sangat besar dan seterusnya. Ya. Itu cara orang melihat skala gempa yang kemudian mudah-mudahan disepakati menggunakan dengan skala yang update dan baru, tapi pasti dengan canggih. Tetapi kalau kita tidak punya seismograf di samping kita dan sebagainya, sekarang pakai gadget, tapi at least kita mengerti skala-skala ini. Paling tidak pakai MMI, Divide Partial Intensity, selalu lupa tadi. Kemudian, oke, kita bisa lihat nih, misal tempat ini sekarang pakai MW semua sekarang ya. Lihat nih di sini. Causes Bali prone to earthquake. Apa ya? Rentan prone itu ya, aktivitas di sisi utara Bali misalnya yang terlempeng-lempeng kecil yang arahnya lihat tanda panahnya, ini ada yang bergerak ke bawah, ke atas dan seterusnya, gitu ya. Dan itu menyebabkan paling tidak skala magnitud, momen magnitudnya, skala gempanya itu masih di bawah 7. Dan ada juga yang di atas 7 atau sama 7, tetapi yang besar di mana? Di Jawa malah. Bali belum terlihat. Memang sampai hari ini senior-senior kita di profesor, di teman-teman di Jawa, di Bandung, di UGM menyebutkan memang belum pernah ada gempa yang besar sekali setelah sekian lama. Karena periode ulang bisa dicek, mudah-mudahan masih selamat ya. Oke, mungkin ini saya bisa berikan sekilas ya tentang seismologi. Ini sama, ini yang ada di Nusa Tenggara, ini yang ada tadi Australia menujam ke bawah, Bali Island, seterusnya, apalagi di Bali Island. Karena kita membahas karena apa, teman-teman yang datang dari Jerman belajar itu, anggap sih di Bali. Sebenarnya Indonesia pada umumnya ya ini mengalami ya. Ini Australia, nah seperti ini ya. Ini agak yang kurang adalah kalau dia menujam, harusnya yang Bali itu naik dong gitu. Ya, subduction model seperti boleh saja, tapi ya ini kan ditambahin ini doang. Nah ini harusnya yang sisi Balinya naik ya. Oke, aktivitas tinggi kegempaan yang pernah ada seperti ini. Dan ini lagi sekian jumlahnya. Jumlah kegempaan yang ada hampir ribuan ya. Terakhir 2000 sekian, 8 time ada 4. Ya, Denpasar, Mataram. Nah ini yang seingat saya 2018 tidak tercatat. Nah ini jeleknya kita punya data up to 2005. Padahal 2018 kita lalu. Banget saya sempat sama Prof. Sutarjo keliling di Pemenang sana. Oke. Efeknya adik-adik tahu ya. Sudah jelas nih nanti dibaca. Direct effect. Ada kebakaran setelahnya. Ada tsunami. Tsunami digambarkan sebagai impulsif disebabkan karena volume air diangkat dari getaran dari bawah, special change, sehingga volume air meningkat dan membawa gelombang ke seperti ya, begini ya, tsunami. Gelombang air tinggi yang dibawa ke daratan. Iya, model seperti ini. Berputar membentuk orbit dan seterusnya. Cerita tsunami dengan catatannya banyak ya diceritakan oleh sumber-sumber terutama di Jepang karena bahasanya pakai bahasa Jepang tsunami.
Rico 1917. Ada Litwa Bay, Papua New Guinea, ya, dekat India ya. Ya, dianggap meteor kemungkinan menyebabkan kejadian itu. Yang disebabkan oleh beban gempa biasanya ini masih skala Richter di atas 7 skala Richter. Artinya magnitudenya di atas 7 ya. Tergantung dari epicenter dan volume air yang dibawa ke daratan. Oke, ini kembali masih jenis patahan. Ya, ini tidak bisa tergambarkan reaktif ya. Ini up down, tapi dia bisa balik lagi, tapi volumenya terangkat. Ini kejadian tsunami. Seperti ini, model tsunami ini kebetulan ada di simulasi SPH namanya. Partikel yang dikerjakan di kampus kami di Manchester mengembangkan ini dulu. Sebarannya ada di Andaman, di Sumatera, di Aceh, sehingga bisa digambarkan simulasi wave-nya. Histori tsunami di Indonesia itu banyak sebenarnya. Ya. Nah, ini relatif mendekati 1.200.000 data lainnya. Tidak bisa di bahasa Indonesia, Inggriskan sebentar. Ini Bali is also prone to tsunami, yes. Jadi, mudah-mudahan tidak ya. Berita di Bali ada tsunami seperti ini. Dan simulation dan sebagainya kurang lebih begini. Patahan yang mungkin terjadi di daerah sini di Samudra Indah harus ada jarak sekitar 800 kilo atau kurang ya. Biasanya di sini nyebar sampai kita ya. Sehingga ada data likuifaksi yang harus kita kerjakan. Kecepatan tsunami waves di sisi selatan itu berpropagasi dengan rumus simpel ya. Percepatan gravitasi kalikan tinggi di bawah akar. Nah ini kalau dilihat asumsi kedalamannya sampai 2000 meter 2 kilo ya. Jarak dari yang kita punya adalah 200 kilometer. Kemudian velocity-nya 500 kilo. Sehingga menjadi velocity yang dimiliki oleh ini adalah 500 km per jam. Jaraknya 200 kilo. Asumsi kecepatannya sekian. Coba dicek nanti. Tsunami wave yang bisa tercapai bisa sekitar 24 menit. Kalau ada gempa begitu dalam 24 menit kita harus sudah pergi dari wilayah Denpasar. Ini yang kemudian menjadi ciri nanti harus diingat gitu ya. Harus di sini. Kalau lebih di dalam kelihatan enggak. Dekatnya seperti itu dan impact-nya jelas ya. Ada kebanjiran kalau di Aceh sebelum itu di data 2003 Pak seperti ini kejadian dan maaf menangkan casualties kerusakan infrastrukturnya parah ya kurang lebih itu. Jadi silakan kita bisa diskusi lebih lanjut kemudian kita akan beranjak ke materi lanjutan nanti. Dan adik-adik boleh baca dulu itu yang terkait materi PUS.
Iya. Oke. Dinamis ya, dinamika struktur. Mungkin saya bisa ke sini sedikit dan bisa swab bawahnya seperti ini. Inilah yang akan kita pelajari selanjutnya, dan nanti saya berikan kesempatan dari membaca ini di web 1 sampai 5 ya. Dibaca, kemudian mungkin kita akan bergerak bagaimana pengertian terkait beban periodik, non periodik, beban impuls, beban ledakan, beban gempa. Salah satu beban dinamis yang ada adalah beban gempa. Ya, ada short period, ada long period, maupun periodnya panjang, pendek, dan seterusnya. Ada rembatan beban gelombang terlihat seperti itu. Bagaimana bekerjanya beban dinamis itu tergantung dari sifat gelombang yang dibawa, ya. Dan kemudian amplitude-nya, besaran, dan kemudian time duration, durasi waktu yang bisa kita lihat, ya. Perbedaannya salah satunya di antara statis maupun dinamis seperti ini. Beban statis yang beban gravitasi, beban dinamis pastinya tergantung waktu, berubah setiap saat. Ini yang sementara kita pelajari adalah degree of freedom yang sifatnya tunggal. Saya menggunakan single SUF gitu ya. Persamaan dinamisnya tentunya simpel. Kita punya massa, kekakuan, gaya-gaya, dan segala. Kemudian dimodelkan menjadi model fisik maupun matematis, di mana massa itu bisa bergerak dan seterusnya. Gaya-gaya oleh prinsip Albert kita gambarkan sebagai gaya pertahanan berupa spring, kekakuan, dan damper, dan ada gaya luar. Perbedaan gaya luar dan gaya-gaya dalam. Artinya gaya luar yang bekerja dilawan oleh si gaya inersia, gaya damping maupun gaya pegas. Selisih di antara itu ada deformasi. Dan kalau kita buat persamaan bentuk Albert ini akan model persamaan seperti ini. Inertial force lebih mengacu pada hukum Newton yang kedua. Dan ada damping force, spring force adalah kekuatan semua yang inertial force namanya. Yang isinya adalah momen dikali percepatan ditambah damping untuk dampingnya. Dan faktor damping dikali kecepatan plus kekakuan dikali deformasi. Ini adalah miliknya properti dari suatu sistem struktur yang harus melawan gaya luar Ft gitu. Ya, itu sesimpel itu sebenarnya. Kemudian dilakukan bagaimana pengaruh gravitasi, nanti kita baca bagaimana gravitasi itu kita amplify, tambahkan, dan seterusnya. Oke, pengaruh gerakan tanah dan seterusnya bagaimana. Dan kita lihat nanti saya carikan contohnya, sebenarnya sudah ada contoh entah di mana. Nah, sekian banyak 13 ini ada soal dan penyelesaiannya, entah di mana saya taruhnya. Saya kirim nanti ulang itu. Itu kira-kira hari ini saya ingin sampaikan bahwa kali ini kita bisa akhiri dulu. Saya ada mesti absen ke kampus juga dan kemudian lanjut di pasca ya. Boleh demikian kecuali ada yang mau didiskusikan. Halo? Oh, dari saya belum ada yang ingin didiskusikan, Pak. Mungkin dari teman-teman ada respon yang lain. Yang lain silakan. Jangan seperti dulu ya main di doangnya.
diskusi, ada Adit. Silakan semua jadi lebih aktif ya, karena kita punya penilaian sikap yang dimaksud ya, selain aktifan macam-macam ya. Kita bergerak dari situ untuk progres proses belajar mengajarnya. Dan mohon maaf, mungkin kita akan akhiri dulu kalau nggak ada. Boleh ya? Dan mudah-mudahan minggu depan bisa ada kelas dan seterusnya. Kelas offline ya. Gimana? Kita akhiri ya. Kalau memang belum, agak memaksa. Ya, cukup? Oh, baik Pak, bisa dicukupkan mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan, entah offline maupun live ya. Ya, mohon dibaca kininya materi-materi itu dengan seksama. Cari sumber yang ada di seputaran, mau di YouTube, mau di googling dan seterusnya. Di bahan diskusi. Oke, saya akhiri perjumpaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sehat selalu ya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi, Pak.